Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kita akan belajar sama-sama terkait dengan penggunaan software Kaji 2001. Nah, sebelumnya eh, eh, software Kaji ini itu disusun untuk melengkapi manual kapasitas jalan Indonesia. Jadi software kaji ini sebenarnya software yang cukup kecil begitu ukuran filenya. Jadi eh, nanti harus diletakkan di satu folder tertentu supaya bisa dibuka. Masalahnya adalah ketika kita pakai Windows apa yang sekarang ini itu software kaji tidak bisa dibuka secara langsung. Kita butuh yang namanya software lagi untuk bisa membuka software kaji tersebut. Biasanya kita pakai DOSBox. Ya. Jadi sebelumnya mungkin harus menginstal dulu yang namanya DOSBox dan kemudian software kaji dalam satu folder itu diletakkan di dalam folder tertentu. Misalnya di sini adalah di drive D misalnya gitu. Nah, misalnya ini sudah saya taruh di dalam folder drive D ya. Nah, ketika sudah kita masukkan ke folder drive D, maka kita buka DOSBox-nya. Kita klik DOSBox D gitu, kemudian akan muncul seperti ini. Kita klik, nah dia akan muncul screen yang seperti ini, ada Z. Nah, ini kita ketikkan mount gitu, mount C, drive C gitu ya. Karena kita tadi masukkan kajinya tadi di dalam drive D, maka D.2 backslash gitu ya, kaji 2001 kemudian backslash source. Nah, kenapa kok begini? Karena kaji exe filenya itu, untuk eksekusi filenya itu ada di dalam subfolder source. Ya, maka ini kita klik, kita enter. Nah, drive C ini sudah dianggap sebagai drive D-nya yang tadi, DKJ source sebagai drive C. Nah, ini kita masuk ke drive C. Caranya adalah dengan mengetikkan C.2 di enter. Nah, drive C-nya ini ya, folder drive bayangan ini akan membaca yang drive D ya, drive D kaji 2001 source. Langsung kita ketikkan kaji ya, maaf, kaji. Dia akan muncul, nah, tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan untuk kaji ya. Ini untuk memperbesar, ketik alt enter begitu. Nah, seperti ini. Ya. Dan kita masuk, dia akan bikin new case. Ya, kita bikin new case. Nah, di sini ada beberapa modul. Ada banyak modul, ada modulnya itu ada 7. Ada signalized intersection, ada unsignalized intersection, ada single weaving, ada roundabout, ada urban road, link sama motorway dan interurban. Contoh kalau misalnya kita gunakan katakanlah untuk urban road, ya urban jalan perkotaan. Ya, maka kita go, ini purpose-nya kita buat operation, kita go. Nah, di sini kita isikan gitu ya. Ada province, city size, provinsinya di mana, misalnya ini kita katakan Jawa Timur, misalnya gitu ya. Timur, misalnya gitu. Kemudian ini Surabaya, ya. Kemudian ini apa? Misalnya ini city size-nya Surabaya berapa, misalnya gitu. Ya. Nah, kemudian ini apa? Tanggal sama ini boleh diisikan, boleh tidak. Link number-nya misalnya ya, misalnya ini jalan, misalnya Putih Tegal, Putih Tegal, misalnya gitu. Ya, segmennya misalnya antara SD
Muhammadiyah 26 sama misal di sini perlimaan, misal gitu ya. Nah, road type-nya 2/2 undivided, tipenya komersial karena di situ ada pasar ya. Length-nya kita masukkan misalnya 2 kilo misalnya. Maaf, 2 kilo, 2 kilometer ya. Time period, kapan dilakukan tanggalnya dan seterusnya bisa kita isikan. Misal ini kita apa mapnya ini misal gitu ya. Arah mata anginnya. Nah, berapa lebarnya? Katakanlah lebarnya adalah karena dia 2/2, lebarnya 7 meter, maka ini 3,5. Berapa WSA-nya? Misalnya ini ada 2 meter. Ini juga 2 meter misalnya gitu ya. Tipenya apa? Dia solder atau kerb ini ya. Di bawah ini ada enter K untuk kerb, solder untuk S ya. Kemudian sudah. Kalau sudah kita masuk ke form. Tadi kan form urban road geometrik. Kemudian ke form traffic flow. Nah, ini traffic flow-nya. Ya, ada classified hourly, AADT. AADT itu annual daily traffic. Ada unclassified hourly. Kalau kita sudah melakukan survei selama katakanlah satu shift 8 jam atau 24 jam selama satu hari, kemudian kita sudah mendapatkan data peak hour volume-nya, kita pakai classified hourly. Tapi kalau misalnya ADT itu adalah data sekunder, misalnya kita dapat data LHR gitu ya. Maka kita ketikkan AA itu menjadi AADT. Nah, ini ya. CL itu classified hourly. Kalau unclassified hourly itu kita melakukan survei tapi tidak pada jam puncak tertentu. Misal jam puncaknya itu mestinya jam 7 sampai jam 8, kita surveinya jam 10 jam 11 misalnya begitu. Nah, itu unclassified hourly. Nah, ini kita contohkan aja, ini classified hourly aja dulu ya. Kemudian di sini ada directional split, kita not available aja ya, kita ketik not available. Kemudian yang di sini ada nilai yang untuk volume lalu lintasnya, katakanlah ini contoh aja ya, berapa untuk mobil penumpang LV light vehicle ini 1.500 misalnya gitu. Kemudian ini 1.000 misalnya gitu. Kemudian ini ada ininya berapa misalnya 10 vehicle-nya ini 20 misalnya gitu. Nah, sepeda motornya misalnya ketemunya ini ada 6.000 misal gitu ya. Yang ini 7.000 atau 5.000 misalnya gitu. Nah, sekali lagi jumlah ini vehicle-nya ini adalah jumlah kendaraan per hour ya, bukan kendaraan yang sudah menjadi satuan mobil penumpang ya. Nah, yang di sini ada PCE. PCE itu adalah passenger car equivalent. Ini sudah otomatis diisikan oleh software kaji. Kita tidak usah mengisikan lagi. Nah, tadi directional split-nya tadi kan kita tidak mengisikan ya. Ini directional split-nya adalah not available NA, sementara. Nah, ini nanti akan dia muncul sendiri. Ini directional split-nya ya. Di bawah. Ya. Nah, kemudian yang ini adalah untuk set friction class-nya. Jadi set friction class-nya ini bisa kita isikan, bisa tidak. Kalau bisa kita isikan nilai ini, kita harus ada survei tersendiri terkait dengan pedestrian yang dia lewat jalan itu. Jadi ada berapa banyak jumlah pejalan kakinya. Kemudian ada atau yang dia lewat ataupun dia nyebrang. Kemudian ada berapa yang dia parking stopping vehicle. Kemudian ada berapa, kalau misalnya ada kendaraan yang dia parking on street itu berapa jumlahnya. Itu dihitung kalau memang ada survei itu. Entry exit vehicle, keluar masuk, ada gang kecil gitu, kita hitung berapa jumlah yang keluar masuk entry exitnya. Ada slow moving vehicle. Nah, slow moving vehicle itu termasuk di dalamnya adalah unmotorized. Jadi seperti sepeda angin, kemudian dokar, cikar, atau gerobak, becak. Nah, itu slow moving vehicle, unmotorized. Ada berapa jumlahnya gitu. Ya. Per jam sepanjang 200 meter. 200 meter itu berarti ya
di tempat kita survei, ya, kira-kira jarak 100 kiri dan kanan kita survei itu dilihat berapa jumlahnya kejadiannya, gitu. Maka di sini akan dia menghitung sendiri, ya, kejadian yang terjadi, misalnya pedestrian ketemunya 1000, ini nanti dikalikan dengan weighting factor. Weighting factor ini sudah dari MKJI-nya, sudah dari software ini bahwa jumlahnya adalah 0,5, ya, bobotnya, ya. Nanti totalnya berapa? Nah, totalnya nanti masuk di sini berapa jumlahnya. Total ini tadi ya. Total yang di sini, ini total, karena ini kita tidak masukkan, dia not available. Maka ini berapa jumlahnya? Ketemu katakan lebih dari 900, ya, 1000, maka dia masuk dalam kategori very high untuk set fraction class-nya. Nah, kalau kita tidak punya data itu, kita tidak punya data yang ini, yang untuk survei tadi, kita lihat ada typical condition-nya. Apakah dia residensial atau komersial area. Kalau misalnya di situ ada pasar, ya ini kita anggap sebagai very high, gitu ya. Misal kalau di Keputih tadi dia very high karena ada pasar, ya kita masukkan di situ very high. Oke, kalau sudah baru kita lihat form result analysis-nya. Nah, result analysis-nya dilihat berapa DS-nya. Nah, ini nilai kapasitasnya, ya. Kapasitasnya ini 252 ini, 252 SMP per jam. Nah, ternyata DS-nya nilainya 2,071. Artinya di jalan itu memang ya benar-benar macet juga. Nah, sekarang kalau sudah macet begini, terus apa solusinya? Solusi yang pertama yang mungkin kita usulkan adalah pertama tadi dengan mengurangi hambatan sampingnya. Ya, misalnya ada perambuan, kalau misalnya untuk penyeberang jalannya itu dikasih tempat untuk menyeberang jalan, ya, jembatan penyeberangan. Katakanlah kemudian ada kalau parkir dilarang parkir misalnya gitu ya. Ini ada menjadi VL gitu ya, very low. Tadi kan 2 ya DS-nya. Nah, sekarang berapa DS-nya? Analisis dilihat 1, ya tadi kan 2, 1,8. Nah, masih macet. Nah, terus bagaimana solusinya? Solusi yang kedua adalah dengan ya mau tidak mau dengan dilebarkan jalannya. Katakan dilebarkan dua sisi gitu ya, satu lajur menjadi ini awal 3,5 menjadi 7 meter. Ya, ini katakanlah 1 meter misalnya gitu ya. Ini 7 meter. 1 meter. Ya, misal. Jangan lupa ini diganti. Karena kan kalau 7 meter menjadi bukan 2/2, tapi 4/2 undivided. Ya. Maka berapa hasilnya? Kita lihat analisisnya. Maka di situ 0,9. Ya, 0,9. Tadi sudah 2 menjadi 1,8 menjadi 0,9. Nah, 0,9 itu masih macet sebenarnya. Nah, berarti ini harus ada. Terus gimana? Ya, diperbaiki lagi. Misalnya dia tidak cukup hanya menambahkan 1 lajur. Menjadi 3 lajur. Menjadi 2 tambah 1 lagi menjadi masing-masing 3 lajur. Jadi 6 lajur 2 arah. Awalnya 7 menjadi 9 ya, dengan masing-masing lebar jalurnya adalah 3 meteran ya, satu lajurnya. Nah, yang ini jangan lupa diganti menjadi 6/2 undivided. Ya. Oh. Ya. Formnya. Nah, dilihat hasilnya. Nah, sudah 0,6 DS-nya. Ya. Jadi yang awalnya 2/2 menjadi 6/2 undivided. Yaitu itu adalah cara menggunakan software kaji ya, contohnya. Saya kira itu aja dari saya, semoga bermanfaat.
Untuk selanjutnya nanti akan saya terangkan bagaimana penggunaan dari modul yang lain, ya. Karena ini kan bukan hanya kendaraan apa. Oh ya, satu lagi. Oh ya, satu lagi adalah bagaimana cara kalau sudah selesai hasilnya, kalau kita mau mau ngeprint atau mau menunjukkan hasil ini ya dalam format Word ya, maka ini harus di print to file ya. Nih. Jadi dalam format ASCII ini ya. Nah, ini. Kita print to file, klik di sini kan LPT1 ini kita file, kemudian standar ASCII ya di sini ASCII, kemudian kaji default, print, kita print. Nanti dia akan masuk di source ini ya. Misalnya kita ketik ke putih titik PRN ya, PRN. Nah, Oke. Sudah? Oke, sudah masuk. Nah, kalau sudah, kita Alt Enter lagi. Ya, kita masuk ke mana? Word. Ke Word kita. Nah, bank dokumen. Ya. Kemudian kita file, open, ya, open di tadi di mana? Di di source ya, sebentar. Di D, kemudian kaji, source. Oke, ini all files. Ya, di sini, tadi kan di sini putih. Nah, ini ke putih PRN, ya. Nah, ini kita oke saja. Nah, dia akan seperti ini hasilnya. Nah, ini kan tidak karu-karuan ya. Ini kita select all, Ctrl A, kemudian ini ukurannya kita buat 6 gitu ya. Nah, kan bentuknya seperti ini. Nah, ini sudah selesai. Ini bisa kita print. Kita save filenya sebagai Word dokumen. Ya. Ya, oke, PRN. Oke, itu saja dari saya. Mungkin ini harus diperbaiki sedikit. Nah, ini sudah siap untuk di-print. Oke, itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.